Kabar ini, kabar terkabar. Kita bicara ini menurut saya memang ukurannya perasaan lagi. Ketika kalah, maka yang menang itu dianggap curang nih Orba. 2019 kejadian. Ya. Nah sekarang sebenarnya pemilunya belum kejadian nih, tapi sudah ada perasaan kayaknya kalah kita ini gitu. Jadi kita ciptakan lagi hantu nih. Ya, tapi ini Kita menarik cipta pada lagi aspek lah hantu Jokowinya ya. nih Orba. Pada Pak Jokowinya ini kan Pak Jokowi itu di stigma sebagai dituduh PKI, tapi sekaligus Orba. Ini gimana menjelaskannya? Tadi itu narasi mengenai Jokowi sebagai neo Orba, sebagai Orba ini menarik nih. Kalau saya kan tadi barusan ngecek juga di berita ya, tahun 2019. Anda tadi nyebut soal tahun 2019. Prabowo, timnya Prabowo mengajukan gugatan ke gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Judulnya itu Jokowi neo Orba dan curang. Itu gimana menurut Anda? Ini kayak dejavu atau gimana? Jadi memang mungkin karena berkesan sekali ya, pemilu-pemilu di zaman Orde Baru itu kan berkesan sekali kayaknya. Berkesan dalam arti bahwa suara itu nggak suara real. Jadi bahkan sebelum pencoblosan mungkin orang sudah tahu hasilnya. Siapa pemimpin? Ya. Makanya dari sana muncul soal kecurangan-kecurangan lah. Kecurangan, intimidasi, pemaksaan dan segala macam. Nah, tapi di kita setelah era reformasi ini menurut saya sangat terbuka. Bahkan pemantau-pemantau asing kan melihat ini proses yang secara umum baik. Mungkin ada 1-2 ada masalah di beberapa tempat, tapi secara umum kita bisa bilang baik. Nah, kalau kita bicara ini menurut saya memang ukurannya perasaan lagi. Ketika kalah, maka yang menang itu dianggap curang nih Orba. 2019 kejadian. Nah sekarang sebenarnya pemilunya belum kejadian nih, tapi sudah ada perasaan kayaknya kalah kita ini gitu. Jadi kita ciptakan lagi hantu nih. Ya, tapi ini kita menarik pada aspek Jokowinya ya. Orba. Pada Pak Jokowinya ini kan Pak Jokowi itu di stigma sebagai dituduh PKI, tapi sekaligus Orba. Ini gimana menjelaskannya? Ya itu kan yang orang yang menciptakan hantu itu kan memang nggak konsisten. Pak Jokowi dibilang pelangak pelongo di satu sisi, ya tapi di sisi lain dibilang ini diktator, kuat sekali. Bagaimana kita menyandingkan pelangak pelongo dengan diktatorship misalnya, atau otoriter misalnya? Ini kan dua halnya juga. Sama juga Pak Jokowi dituduh dituduh PKI dan dituduh neo Orba sekaligus. Jadi ini bukan soal Pak Jokowinya menurut saya. Ini soal perasaan kita kalau kita mau kalah atau kita diambang kekalahan, kita ciptakan hantu untuk mendelegitimasi lawan. Hantunya apa? Hantu neo Orba. Dulu Pak Jokowi hantunya hantu PKI. Kalau Jokowi berkuasa, PKI akan merajalela. Kalau sekarang kalau Jokowi yang menang nih, orang yang dukung Jokowi menang, maka Orde Baru akan diciptakan lagi hantu. Ini lama-lama gemoy juga jadi hantu loh. Kata Sohibul Iman yang mantan presiden PKS, demokrasi kita hancur gara-gara gemoy katanya. No, hantu lagi nih gemoy. Jadi maksud saya, kalau kita mau menang, secara psikologis kita juga harus jadi pemenang dulu. Kalau kita sudah menciptakan hantu-hantu untuk mendiskreditkan lawan kita, sebenarnya secara psikologis kita tuh orang kalah. Karena orang yang menang itu biasanya fokus untuk maintain kemenangan. Orang yang kalah itu fokusnya mendegradasi lawan. Jadi orang yang mendegradasi itu sebenarnya secara psikologis tahu dia sedang kalah karena fokusnya mendegradasi lawan. Kalau orang yang lagi menang secara psikologis, dia itu akan memaintain kemenangan. Fokus untuk menjaga kemenangan. Nah, sekarang kita lihat siapa yang kerjanya lagi mendegradasi. Siapa kerjanya lagi maintain kemenangan. Itu ukuran psikologisnya begitu. Nah, kalau ini kan satu cara untuk melihat soal psikologinya ya. Tapi di sisi lain saya juga tertarik untuk melihat sosok Pak Jokowi ini sebagai seorang politisi dan negarawan lah ya. Kan ada juga yang menyebut Pak Jokowi disebut sebagai man of contradiction, gitu kan, oleh wartawan Australia kan waktu itu ya. Dan istilah contradiction sisi tidak harus jelek gitu ya. Tapi bahwa Pak Jokowi itu memang multi wajah gitu. Nah itu menurut Anda masih berlaku sampai sekarang nggak? Sehingga orang melihat Jokowi secara berbeda-beda gitu. Mungkin, tapi menurut saya itu ada unsur waktu di sana. Oke. Jadi misalnya kan kayak Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno itu mungkin pernah minta izin sama Pak Presiden
Pak saya mau turun berusaha untuk jadi calon. Kemudian direstui oleh Pak Presiden. Dan dia bisa klaim kemana-mana bahwa saya direstui oleh Presiden untuk jadi cawapres, untuk apa segala macam. Jadi misalnya berusaha untuk mendapatkan partai dan segala macam. Tapi yang kita lupa adalah dalam politik itu kita harus bertanya balik. Restunya masih berlaku apa enggak? Perintahnya masih karena pasti ada expirednya dan mungkin expirednya cepat. Oke. Ini kayak makanan basah nih kalau dalam politik ini kayak kue-kue basah nih, nggak bisa bertahan seterusnya. Harus kita cek dulu tanggal expirednya. Harus dicek expiration date-nya ya. Iya, ininya karena begitu suasana berubah, situasi berubah, keputusan-keputusan politik juga berubah kan. Jadi ini yang saya sebut bahwa kalau kita bicara ada skenario tunggal, nggak mungkin. Makanya saya nggak percaya faktor determinan ketika Ibu Iriana punya keinginan, maka skenario tunggal Ibu Iriana yang berlaku saya nggak percaya. Karena banyak sekali kejadian, banyak sekali perubahan yang menyebabkan orang harus beradaptasi dengan perubahan. Pak Jokowi menurut saya adalah manusia yang paling beradaptasi dengan perubahan. Orang yang menyebutkan Pak Jokowi man of contradiction itu nggak masukkan variabel waktu di dalam melihat keputusan-keputusan dan kebijakan. Karena kalau keputusan hari ini, oh ya kayaknya kita jalankan skenario ini. Tapi minggu depan keadaannya berubah, dia harus ganti skenario lah. Kayaknya misal dulu, Pak Jokowi itu nggak masalah loh sebenarnya Prabowo maju sendiri, Ganjar maju sendiri, tapi berdua aja. All of the president men. All the president men final. Nggak masalah. Tapi tiba-tiba muncul Anies. Nggak bisa dihambat Anies kan. Anies muncul. Ini skenario harus berubah. Dan membuat seseorang kehilangan Alphard gitu ya. Iya, saya kira dia. Dan Pak Jokowi itu skenario-nya juga berubah. Memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Tapi itu nggak bisa dibilang man of contradiction. Karena ada unsur waktu di sana. Ada sekuen-sekuen kejadian yang menyebabkan kita harus beradaptasi. Jadi kalau mau menggambarkan Pak Jokowi adalah manusia paling mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Yang itu kemudian ditangkap oleh orang yang tidak melihat variabel waktu itu sebagai kontradiksi gitu ya. Atau justru bermuka. Misalnya Pak Jokowi bilang, banyak, gitu. Anak saya masih muda. Anak saya masih muda, jangan maju dulu. Di waktu kapan? Di waktu mungkin dia sedang memikirkan Prabowo Ganjar. Tapi ketika Prabowo Ganjar ini makin lama kayaknya makin nggak mungkin karena masing-masing ngotot ini ada 3 di sini, ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Oh, dia harus memastikan harus ada yang dipastikan menang nih. Makanya dia ingin bersama Pak Prabowo. Bersama Pak Prabowo ini representasinya siapa? Muncul nama Gibran di sana. Ada proses-proses waktu dan kejadian yang menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil juga harus beradaptasi dengan perubahan itu. Yang kita nggak mau paham adalah kalau setahun lalu orang ngomong A, hari ini juga harus ngomong A. Dalam politik nggak bisa begitu karena berubah. Nah repotnya yang terjadi di medsos itu kadang-kadang ada pernyataan di suatu waktu tertentu dalam kesempatan tertentu konteksnya dipotong, ya konteksnya beda, ditaruh lagi hari sekarang. Ya seperti yang sangat selalu muncul pernyataan Gus Dur mengenai Prabowo. Iya, gitu. Itu kan selalu berulang. Dipotong lagi. Padahal mungkin ada konteks tertentu. Bisa aja konteks waktu itu belum melunakkan hatinya Prabowo, bisa aja. Iya. Bisa bermacam-macam tafsir lah. Gitu tafsirnya bisa bermacam-macam. Nah terus kembali ke ini, Bung Hasan ya. Ini mungkin yang terakhir ya. Tentang pidato Bu Mega ya. Kita kembali ke pernyataan Bu Mega kemarin yang cukup keras lah gitu ya. Terhadap apa yang beliau sebut sebagai penguasa yang sekarang berwajah Orde Baru lah gitu. Ini menurut Anda bagaimana ini menandakan apa ini hubungan antara PDIP atau Megawati dengan Jokowi dalam konteks sekarang kan udah mulai kampanye nih. Iya. Jadi ini Anda menurut saya gimana? Menurut saya dalam jangka panjang, dalam jangka pendek kita akan melihat Pak Jokowi versus PDIP, Ganjar, Megawati. Dalam jangka pendek. Jangka pendek itu setelah sampai pemilu. Okay. Tapi dalam jangka panjang mungkin ini hanya akan menjadi urusan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sama kayak menjadi urusan Pak SBY dengan Ibu Mega. Karena saya juga melihat teman-teman PDIP hari ini itu ya dia nggak terlalu terusik sebenarnya dengan ini. Tapi bagaimanapun mereka kan harus menunjukkan loyalitas kepada partai. Harus menunjukkan semangat yang sama. Jadi kalau Ibu perintah lawan ya mereka akan tunjukkan bahwa mereka ikut menjadi bagian dari perlawanan itu. Tapi setelah semua ini selesai menurut saya faksi-faksi yang realistis, faksi-faksi yang tahu ini harus diapakan sebaiknya itu menurut saya juga akan muncul dengan sendirinya.